kakak pernah jualan ya? Iya, pernah. Jualan apa aja tuh kalau boleh tahu? Jualan kue, kayak kue basah, kue kering juga pernah. Itu semuanya dibuat sendiri di rumah? Iya, dibuat sendiri dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast pada hari ini, yaitu di podcast Mahaputra. Perkenalkan, saya Novi Nurhidayah sebagai host pada hari ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Maba, yaitu Kak Dwi. Kak Dwi boleh perkenalkan namanya dulu? Baik, perkenalkan nama saya Dwi Sonia, saya maba dari STI Mahaputra Riau. Ya, oh ya Kak Dwi, seinformasi yang kami dengar-dengar nih, dulu Kak Dwi di sekolah pernah jualannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke situ lagi, mohon maaf nih, tapi mau nanya, kakaknya dulu berasal dari sekolah mana? Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Tapung Hulu yang bertepatan di Suram ya. Ya, Suram itu daerah dekat Kecamatan Tapung bukan? Iya. Ya, itu dulu kakak pernah jualan ya? Iya, pernah. Jualan apa aja tuh kalau boleh tahu? Jualan kue, kayak kue basah, kue kering juga pernah. Cuman 2 jenis? Iya. Contoh kue basahnya tuh kayak apa aja, Kak? Contoh kue basahnya itu kayak ada bakpao, ada bakwan, juga ada goreng-gorengan lainnya. Dan terus contoh kue keringnya itu kayak keripik ataupun kerupuk-kerupuk lainnya. Itu semuanya dibuat sendiri di rumah? Iya, dibuat sendiri dari rumah. Kira-kira proses pembuatannya tuh lama nggak? Alhamdulillah juga lumayan lama. Kayak misalnya nih, kan dari jam malam nih kita buatnya. Ya. Nggak malam sih, kayak sore. Dari jam 6 hingga jam 11 malam kita buatnya. Dari jam 6 sampai jam 11 malam? Ya. Nah, itu kan besok paginya kakaknya kan sekolah? Iya. Nah, pastinya ada rasa capek nggak? Kalau capek sih pasti ada ya. Karena kan bantu orang tua, jadi kayak rasa capek itu kayak berkurang gitu, kayak nggak terlalu capek banget. Karena apa ya, niatnya membantu orang tua ya, Kak? Iya. Oh ya, kalau boleh tahu selama kakak jualan, respon teman-teman kakak itu gimana? Respon teman-teman saya tuh ya mendukung ya. Mereka juga membantu saya dengan membeli kue saya. Ya. Dan juga mereka juga katanya lebih baik kamu juga jualan, karena kami kayak kan di tempat kami tuh kantin tuh jauh kan. Iya. Terus juga istirahatnya juga kayak cuma sebentar, cuma 15 menit gitu kan. Jadi kalau mau kantin juga otomatis butuh waktu ya kan. Jadi saya tuh kayak ya udahlah jualan, jadi bantu mereka juga, jadi biar nggak terlalu lama di jalan gitu ya kan. Berarti jarak dari kelas ke kantinnya tuh cukup jauh ya? Cukup jauh. Oh ya. Ya. Terus saya mau nanya nih, motivasi kakak untuk jualan kue itu apa? Motivasi saya ingin membantu orang tua ya. Iya. Karena saya kasihan juga dengan ibu saya. Karena tiap hari beliau jualan, jadi saya kayak kasihan, jadi saya bantu beliau tuh dengan cara saya sendiri. Karena kakaknya memang mau membantu beliau gitu. Karena kalau bisa dibilang untuk ngisi-ngisi waktu luang juga lah ya. Biar ada kegiatan sampingan yang lain. Ya. Terus kenapa langsung pengen kuliah? Kakaknya nggak pengen kerja dulu gitu? Karena saya dari awal tuh saya pengen kuliah, kekeh kuliah. Juga orang tua pun sebenarnya nggak setuju sih saya kuliah. Nggak setuju? Ya, karena kayak mana ya, ekonomi orang tua juga kurang kan. Jadi tuh alhamdulillah ada kampus STI Mahaputra ini membantu saya, kayak saya dapat beasiswa, terus uang UKT-nya ringan, jadi saya tertarik gitu ya kan. Jadi karena itu ya salah satu alasannya kakak pinginnya langsung kuliah gitu ya? Iya. Nah, kan gini, kan banyak tuh kampus-kampus lain di luar sana. Kenapa kakak lebih milih ke kampus STI Mahaputra? Karena kampus STI Mahaputra ini kayaknya saya tuh lihat dari apanya juga, gimana ya dibilang ya, itunya orang dosennya juga baik, terus
kayak tentang uang UKT-nya lebih murah. Baru saya juga dapet kayak apa namanya beasiswa. Jadi uang masuknya kan nggak bayar tuh. Jadi saya ringan gitulah buat orang tua. Kalau boleh tahu nih, kakaknya tahu kampus STI Mahaputra ini dari mana? Dari gimana ya bang? Dari datangnya kampus STI ke sekolah saya. Oh, datang memperkenalkan kampus ini gitu ya. Nah, jadi dari situ kakaknya langsung tertarik itu atau memang ada suatu tes atau apa gitu? Iya, saya dikasih suatu tes kayak mengerjakan soal. Tuh. Jadi dari soal itu. Iya, dari soal itu saya dipanggil ke sini. Ya. Kalau boleh tahu lagi nih, cita-cita setelah kuliah apa ya? Inginnya saya lebih cita-cita saya itu lebih baik gitu dari orang tua saya. Ya. Saya juga pingin cita-cita saya itu menjadi kayak kerja di bank gitu. Kakaknya pingin kerja di bank ya? Kan banyak nih kayak pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa kakaknya kayak tertarik gitu kerja di bank? Karena tertarik aja gitu, kayak ngitung-ngitung uang ya kan. Karena ngitung-ngitung duit ya kak, karena itu kakaknya tertarik ya. Terus kalau motivasi sendiri nih, motivasi kakak sendiri nih tentang kampus ini gimana? Motivasinya saya tuh cukup baik kampus ini, orangnya juga ramah-ramah, juga pokoknya saya tuh the best deh kampus ini. Ya, terima kasih buat Kak Dwi sudah mau berbagi ceritanya untuk kita semua. Semoga kakak bisa mencapai cita-cita dan menjadi contoh yang baik buat teman-teman lainnya. Ya. Nah, setelah berakhirnya podcast kita hari ini, saya selaku host dan Kak Dwi selaku narasumber, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.